Selamat berjumpa kembali dengan Renungan Mutiara Sabda Allah, Jumat 19 Juli 2024. Bacaan diambil dari Injil Matius, bab 12 ayat 1 sampai dengan 8. Pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, "Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk di dalam rumah Allah, dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam? Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di situ ada yang melebihi bait Allah. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang-orang yang tidak bersalah, karena Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus, murid Yesus sangat kelaparan, sehingga para murid memetik bulir gandum, kemudian memakannya untuk mengalahkan rasa lapar. Yang dipermasalahkan orang-orang Farisi adalah mereka melakukan itu pada hari Sabat. Mereka dianggap melanggar hukum Taurat. Yesus memberi pelajaran berharga bahwa ada orang yang berpikir bahwa hidup beragama itu baik kalau sudah membuat peraturan-peraturan dan menaati perintah-perintahnya. Secara harafiah, hidup beragama menjadi begitu kaku. Ada orang justru menderita dan terancam kematian karena menjalankan peraturan agama yang tidak tepat. Sedangkan Tuhan menghendaki belas kasihan, pengampunan, dan keselamatan manusia dengan menjalankan dan menghayati perintah-perintahnya. Sebagai orang beriman, tentu kita menerima aturan-aturan dan perintah-perintahnya untuk membawa persembahan kepada Tuhan berupa harta. Namun yang lebih penting, ketika persembahan itu dalam situasi tertentu dapat digunakan untuk menolong sesama yang menderita, terlebih-lebih mereka yang menghadapi kematian, kemiskinan, atau kelaparan. Karena Yesus sendiri memberi teladan, ia berbelas kasihan kepada kemalangan itu hingga ia rela memberikan nyawanya untuk kita semua. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.